Kalau yang belum masuk ya kita sambil menunggu ya, karena waktunya sudah jam 10:30. Baik anak-anak semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak semuanya kelas 10 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang cukup cerah ini alhamdulillah kita sehat-sehat semuanya kecuali yang sakit ya. Oleh sebab itu kita patut bersyukur karena atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan itu kepada kita semuanya. Namun demikian kita juga patut mendoakan atau harus mendoakan kepada teman-teman kalian yang sakit, juga Bapak Ibu guru yang masih sakit, itu mudah-mudahan diberikan kesembuhan seperti sedia kala, seperti semula. Apalagi zaman-zaman sekarang ini memang masih suasana pandemi COVID-19 ini. Ya, sampai sekarang ini sudah hampir 2 tahun ya, sudah hampir 2 tahun ini masih keadaan seperti sekarang ini, dan ternyata juga efeknya kemana-mana. Ya, efeknya kemana-mana. Ya ke pendidikan, ya ke ekonomi, ya ke politik juga, ya ke penerbangan juga kalau kita mau mudik. Ini juga Pak Mus cerita. Ini Pak Mus biasanya 1 tahun itu mesti pulang ya, karena keluarganya di Indonesia. Ini sudah hampir 2 tahun ini nggak pulang. Padahal Pak Mus sudah membeli tiket ya. Pak Mus sudah membeli tiket, waktu itu mau pulang nggak jadi ya, kebetulan dengan Pak Satria waktu itu. Kemudian yang kemarin Juli itu juga karena penerbangan juga masih belum stabil, nggak jadi juga. Ya karena situasional ya, situasinya memang belum memungkinkan ya kita terima saja gitu. Begitu juga seperti kita belajarnya juga ya, yang tadinya kita harus offline ataupun bertemu langsung di sekolah, kita asik-asik kadang-kadang kalau pas olahraga ke taman ya kan, sambil jalan-jalan, itu kadang-kadang kita kangen seperti itu ya, bertemu dengan teman-teman dan sebagainya. Nah sampai sekarang kita masih harus daring-daring terus ya, harus online terus, OL terus gitu. Ya tapi kita semuanya harus kita syukuri ya, kita syukuri. Mungkin semuanya ada hikmahnya ya, mungkin semuanya itu ada hikmahnya. Jadi kita juga tetap saya Pak Mus sarankan juga Bapak Simbo, anak-anak juga tetap harus selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga protokol kesehatan ya. Kalau pas keluar harus juga memakai masker dan selalu mencuci tangan, dan itu ya standar. Ya itu sebetulnya untuk mengingatkan kita semuanya. Karena apa? Kita kadang-kadang kalau lagi begini kemudian kita memperhatikan kesehatan, kebersihan. Tapi kalau pas biasa kadang-kadang tidak, nah, itu juga salah. Itu salah. Nah, ini juga peringatkan kita supaya kita juga selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Ingat sering Pak Mus sampaikan dalam bahasa Arab itu al-wiqayatu khairum minal ilaj. Apa artinya? Preventif ataupun menjaga kebersihan itu lebih bagus daripada pengobatan. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Jadi kita menjaga kebersihan supaya tidak sakit itu lebih bagus daripada setelah sakit kemudian mengobati. Nah itu, maka itu kita sebelum sakit ataupun supaya tidak sakit kita harus menjaga kebersihan, menjaga
apa itu namanya, semua yang kemungkinan menjadi penyebabnya sakit itu kita harus dijaga. Juga termasuk misalnya olahraga, ya, jogging. Nah ini Pak Mus ini tadi ya pagi kebetulan karena Pak Mus pas ngajarnya agak siang, ini kan tadi kan siang jam 9:30 itu. Pak Mus tadi jam 7 itu jogging ya. Jogging malah sendirian karena biasanya Pak Mus dengan Pak siapa itu Pak Sur biasanya gitu kan. Saya ajak Pak Sur. Tadi Pak Sur mungkin lagi agak malas-malas juga gitu, atau mungkin dia pas pagi juga mengajarnya. Nah, akhirnya Pak Mus berangkat sendiri. Ya. Akhirnya berangkat sendiri di taman ya. Mungkin kamu pernah melihat taman itu tapi kamu nggak ngeh. Itu sebetulnya enak tamannya ya. Itu di daerah Nasri ya. Kalau kita mau ke Batka itu lewat yang Dikyu terus itu lewat ada taman yang di pinggir jalan itu. Itu enaknya apa? Kita jogging di pinggirnya, muter gitu. Sambil Pak Mus iseng itu, sambil Pak Mus apa itu namanya? Pak Mus bikin video, Pak Mus rekam itu. Nanti kalau kamu mau lihat ada di FB Pak Mus. Kamu tahu kan? Tuh, kamu punya FB nggak? Pada punya. IG, biasanya kalau anak-anak pada IG ya, ya kan? Pak Mus juga punya IG, walaupun Pak Mus itu udah tua itu punya IG juga ya. Nanti Pak Mus upload ke IG juga itu. Kalau di FB itu ada, memang biasanya itu kalau yang udah tua-tua itu pakai FB, kalau yang udah masih muda-muda itu pakai IG biasanya gitu ya. Itu ada. Itu mengapa tadi Pak Mus juga agak siang ya, agak sudah ada matahari, karena itu Pak Mus sekaligus dua-duanya biar dapat. Yang satu itu jogging, jalan ya, jalan-jalan pagi. Yang kedua sambil berjemur karena sudah ada matahari. Jadi dua-duanya dapat gitu ya. Ada vitamin D-nya juga gitu. Jadi Pak Mus harapkan juga kamu walaupun misalnya suasana seperti sekarang ini juga sekali-sekali kamu sempatkan juga untuk jalan-jalan walaupun hanya di rumah, apalagi seperti di apa Naya itu. Kalau Naya kan di atas itu tinggal jalan-jalan aja di putaran di rumah itu kan. Enak kan di situ. Nah, seperti waktu itu kan ada yang bikin apa itu namanya? Senam ya, itu ya di tempatnya sotonya di Naya kan itu kan. Itu bagus juga itu. Nah, kamu kalau misalnya kalau nggak mau keluar ya supaya ini ya udah muter-muter di apa itu namanya? Di soto itu juga bagus gitu. Nah, juga misalnya gerakan-gerakan yang pernah Pak Mus sampaikan ya, seperti gerakan senam lantai ataupun apa itu namanya, senam lantai ataupun yang gerakan-gerakan yang ringan-ringan itu, ya jangan kamu hanya pas misalnya pas hanya ada tugas ujian saja, tapi itu juga dalam kehidupan sehari-hari juga bagus ya, dilaksanakan ya. Mungkin untuk ada sit up ya, ada push up ya, kalau yang ringan sit up, dan itu untuk kebugaran jasmani itu juga bagus gitu ya. Jangan sampai kamu hanya masa pandemi itu kemudian kamu hanya tidur makan aja. Apa akibatnya nanti kalau tidur makan kamu bisa jadi bundar. Tahu sudah apa itu namanya, mukanya bundar, nanti badannya juga bundar juga gitu. Ya, jadi dimanfaatkan ya untuk kebugaran jasmani, itu juga untuk kesehatan kita. Ya kecuali itu
banyak makan minum yang bervitamin ya dan sebagainya gitu kan. Ya. Terus itu juga minum-minum apa itu vitamin C dan sebagainya itu bagus, minum air putih. Nah, itu untuk kesehatan kita semuanya. Jadi gini, ternyata sehat itu mahal. Sehat itu ternyata mahal. Apa artinya? Coba kalau kamu sakit ya, sudah tidak enak, kemudian kalau misalnya berobat juga jadi mahal, apalagi kalau di sini itu tidak pakai asuransi, ya itu juga mahal ya. Jadi biasanya pakai asuransi itu misalnya hanya kalau nggak pakai asuransi bisa 200-300 membayar untuk rumah sakit, tapi kalau pakai asuransi 50. Tapi memang asuransinya juga bayar juga gitu ya. Tapi intinya gitu. Kita bisa merasakan sehat itu penting itu kalau kita kadang-kadang kalau pas sakit. Oh ya ternyata sakit itu tidak enak. Dan kita kalau sehat itu kita harus bersyukur. Ya. Kita harus bersyukur karena kita kadang-kadang sehatnya itu lebih banyak daripada sakitnya. Ya kita sih alhamdulillah, kita juga berdoa mudah-mudahan juga selalu sehat, tidak sakit. Nah itu sebagai pengantar saja. Pengantarnya aja kadang udah lama ya. Baik, ya biasanya Pak Mus itu kalau sudah cerita ngomong-ngomong jadi sok lupa gitu ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat semuanya itu ya. Baik, sebelum kita jadi sampai belum berdoa ini untuk PJJ. Siapa yang mimpin doa biasanya? Halo? Siapa yang mimpin doa? Siva atau Farka atau siapa? Saya Pak, boleh? Ayo Siva, ayo Siva. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih pada Siva Hayatina yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, dan juga kita mendoakan kepada teman-teman kita yang sakit dan Bapak Ibu guru yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang doa itu adalah penting bagi kita sebagai umat Islam ya. Pernah Pak Mus menyampaikan suatu kata-kata dari bahasa Arab. Saya lupa ini apakah hadis, apakah al-hikmah, tapi yang jelas baik. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ini pernah Pak Mus sampaikan. Doa itu adalah otaknya ibadah. Muh itu kan otak ya kan. Kalau sering orang Arab itu bilang inti mafi muh, berarti kamu tidak ada otak. Kalau dikatakan inti mafi muh, kamu harus marah ya, karena dianggap kamu tidak ada otak gitu. Muh itu otak. Jadi mengapa dikatakan doa itu mukhul ibadah? Karena doa itu adalah termasuk ibadah. Itu inti sarinya juga di ibadah. Maka kita harus berdoa. Nah, doa di dalam pandemi ini, ya, kamu siapa yang hafal doa
waktu pandemi ini. Waktu Bapak Umsil berdoa itu, waktu itu juga dibacakan doa untuk supaya pandemi ini tidak melanda ke kita, ataupun juga kalau misalnya sudah ada kemudian biar selesai. Itu terkenal sekali. Kalau nggak salah waktu itu juga Pak Umsil itu berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wasai'il asqom. Jadi itu intinya doa tersebut kita meminta kepada Allah, maksudnya minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai ada penyakit-penyakit yang berbahaya, dan termasuk yang junun, ya, junun itu penyakit gila. Ya, dan keburukan-keburukan dalam penyakit, ya, semuanya gitu. Nah, ini bagus untuk dibaca waktu saat-saat seperti ini. Maka Pak Mus, kalau kamu lihat di FB Pak Mus juga, Pak Mus upload gitu ya, doa itu ya, doa corona istilahnya gitu. Ya, kita juga mengajak kepada teman-teman, ya, kita berdoa, karena kita memang diantaranya untuk ikhtiar itu juga ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar lahirnya itu kita juga menjaga distancing, ya, menjaga kebersihan, kemudian mencuci tangan dan sebagainya, meminum obat dan sebagainya. Tapi kita juga diimbangi dengan berdoa. Itu batinnya. Tidak hanya kita berdoa saja tapi tidak lahir saja tidak berdoa. Dua-duanya juga harus diamalkan, dilakukan. Jadi mudah-mudahan intinya pandemi ini cepat selesai, kemudian kita juga tidak terpapar oleh pandemi oleh virus COVID-19 itu. Kalau toh kita sudah terpapar misalnya, ya mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah. Cepat disembuhkan oleh Allah. Bagaimana kita mendoakan kepada orang lain, ya, orang yang sedang sakit apa saja, itu sangat terkenal sekali. Saya coba yang bisa, mungkin Farka hafal, yang lainnya coba. Halimah coba, Halimah hafal. Pertamanya Allahumma, itu biasanya memang kalau doa itu baca banyaknya Allahumma. Allahumma rabban nasi, ya, Allahumma rabban nasi antas safi, ya, Allahumma rabban nasi mudhibil ba'sa antas safiya, ya, isfihi antas safi la sifaan, ya, la sifaan sifauka, ya, la safiyas illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Intinya itu, wahai Allah, ya, Engkau adalah yang Allah Rabban Nasi, yang yang menguasai segala manusia, Rabban Nasi, Mudhibil Ba'sa, dan yang menghilangkan penyakit-penyakit juga. Mudhibil Ba'sa isfihi, mudah-mudahan disembuhkan, ya,
siapa yang sakit, ya orang-orang yang sakit. Karena Allah yang zat yang bisa menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Gitu. Illa syifa'uka, syifa'an la yughadirulan. Mudah-mudahan dicepatkan untuk disembuhkan yang tidak kemudian yang tidak apa itu namanya syifaan la yughadiru yang tidak akan kambuh lagi. Nah, gitu maksudnya di situ. Nah, itu untuk mendoakan kepada orang-orang yang sedang sakit. Memang kalau kita juga sedih kadang-kadang teman-teman yang sedang sakit, ada beberapa bapak ibu guru yang sakit ya, apalagi di rumah Pak Mus itu juga kebetulan ada yang sedang sakit ya. Pak Mus juga prihatin juga gitu, mendoakan. Ya, kita semuanya teman-teman yang sedang sakit juga kita doakan semuanya, mudah-mudahan cepat sembuh. Allahumma amin. Baik, kita ngelantur lagi sehingga berikutnya seperti yang tadi Pak Mus katakan bahwa kita hari ini adalah PJOK, tapi memang tidak ada hal yang baru. Kita akan mendalami materi saja ya. Menjadi materi yaitu kita akan mempelajari permainan bola kecil. Kalau dulu kita pernah mempelajari permainan bola besar, untuk diulang lagi sekarang permainan bola kecil. Mengapa dikatakan permainan bola kecil? Gampang jawabannya. Karena permainan itu menggunakan bola kecil, ya kan? Nah, apa saja di antara permainan bola kecil itu yang sangat terkenal, yang sangat fenomenal di Indonesia adalah seperti bulu tangkis. Walaupun itu tidak pakai bola yang bundar, tapi itu termasuk permainan bola kecil. Bulu tangkis. Dan tenis meja. Bulu tangkis ini permainan yang sangat di Indonesia sangat terkenal dan di Indonesia sangat disegani oleh negara-negara lain ya. Karena banyak pemain-pemain juara-juara orang-orang Indonesia yang zaman-zaman dulu sampai legendaris itu sampai sekarang. Ada dulu, mungkin kamu belum lahir waktu itu, zaman Rudi Hartono. Bukan Pak Hartono, itu Rudi Hartono artinya. Itu orang Cina sebetulnya, aslinya Cina, tapi udah kelahiran di Indonesia. Rudi Hartono artinya. Kemudian ada namanya Lim Swee King. Itu zaman-zaman dulu ya. Terus yang akhir-akhir ini ada, dulu ada Icuk Sugiharto. Icuk Sugiharto. Itu orang Jawa dan orang Indonesia asli. Orang Solo kalau nggak salah itu juara-juara internasional semua ya, juara-juara England. Kemudian ada Lim Swee King tadi juga ada, kemudian ada Susi Susanti ya, perempuan. Kalau yang akhir-akhir ini adalah Taufik Hidayat ya. Kalau yang sekarang-sekarang ini, aduh namanya Pak Mus juga agak lupa-lupa, itu banyak sekali. Kalau yang dulu-dulu itu sangat terkenal sekali, walaupun dulu itu nggak pernah lihat di TV, tapi sangat terkenal. Apalagi namanya Rudi Hartono itu sangat terkenal sekali. Karena itu pernah menjuarai All England itu adalah sampai 8 kali berturut-turut. Jadi itu legendaris banget itu. Itu Rudi Hartono. Nanti itu ada juga disebutkan, ada di dalam badminton itu ada yang maksudnya yang akhir-akhir ini, yang zaman sekarang ini. Itu Pak Mus agak lupa juga itu nama-namanya. Tapi kalau yang zaman-zaman dulu itu sangat terkenal sekali sehingga susah lupa itu. Nggak melihat di TV aja. Kalau dulu tuh aneh ya. Pak Mus melihat dulu, zaman-zaman dulu itu sepak bola itu melihatnya bukan di TV. Karena belum ada TV. Nggak punya TV. Tapi apa? Dengan radio. Jadi nonton bola tapi dengan radio. Jadi didengarkan saja. Ngomongnya, nendangnya bola, kemudian mau ini
kita mendengarkan dari apa itu namanya penyiarnya saja gitu. Jadi zaman-zaman dulu itu. Tapi teman-teman kan main sepak bola atau badminton atau apa itu kita ngelihatnya di apa itu bukan lihat ya, mendengarkan bola ya. Itu aneh kan dulu. Karena apa? Zaman dulu juga tidak semua orang punya TV ya. Yang punya TV itu satu kampung mungkin hanya satu aja, mungkin kepala desa aja ataupun orang-orang yang kaya aja. Kalau sekarang hampir semuanya rumah punya TV ya. Itu alhamdulillah. Nah, kalau dulu kalau mau nonton TV itu di kecamatan ya. Pak Mus pasti ingat itu, mau nonton TV di kecamatan itu. Karena ada, kalau dulu zaman dulu di kecamatan itu ada TV umum untuk di depan kantor kecamatan itu ada TV umum itu dibikin di atas, maksudnya ditaruh di atas gitu ada papannya gitu, tapi bisa ada lemarinya gitu, bisa ditutup nanti kalau misalnya malam ditutup karena itu nggak di dalam di rumah. Supaya apa? Supaya orang yang umum nonton itu di pinggir jalan biasa gitu. Itu Pak Mus masih ingat seperti itu. Kalau nonton TV dan itu TV-nya juga belum berwarna, masih hitam putih ya. Itu nonton TV itu udah masya Allah nikmatnya gitu. Ya karena biasanya nonton apa, mendengarkan radio di sepak bola dari radio, kemudian nonton di TV itu. Dulu zaman dulu nonton apa itu namanya tinju ya, itu Muhammad Ali. Nah, itu masih hitam putih. Itu kalau nonton juga kadang-kadang nonton di kecamatan ataupun di orang-orang kalau kaya kalau di kampungnya ada orang yang kaya ya itu bisa nonton di situ. Nah, itu nanti ada apa itu namanya mengenai badminton itu. Nah, ataupun aturannya nanti kita lihat bersama-sama saja di video. Udah Pak Mus nggak usah terlalu banyak ngomong lagi lah ini. Nanti kamu bosan kalau ngeliat ngomong Pak Mus terus ya. Ini sekarang langsung Pak Mus share ke kalian semuanya mengenai apa itu namanya permainan bulu tangkis dulu ya. Nanti setelah itu kemudian ini bulu tangkis materi pelajaran PJOK kelas 10 permainan bola kecil, bulu tangkis dan tenis meja. Nah ini coba kita tonton bersama ya. Kita pokoknya pelajarannya nonton aja kan enak kan. Ini materi pembelajaran PJOK kelas 10 permainan bola kecil, bulu tangkis dan tenis meja. Nah, ini alat-alatnya. Saya yakin kalian paham. Ini adalah raket, ini shuttlecock, ya. Simak dan perhatikan video pembelajaran permainan bulu tangkis dan tenis meja di bawah ini. Nah, ini sekarang, oh ya kita tenis meja aja dulu ya, tenis meja dulu. Atau bulu tangkis dulu, ya bulu tangkis dulu aja. Karena tadi di situ ada bulu tangkis dulu, nanti tenis meja yang belakangan. Sudah kelihatan ya? Ketemu lagi dengan Pak Guru di sini di SLC Sport Learning Class. Jadi bagi sobat SLC, sebelum kita lanjut, ada baiknya di subscribe dulu channel SLC dan berikan like-nya, lalu share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui tentang teori-teori dan teknik dasar dalam olahraga. Lalu selalu bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SLC Sport Learning Class. Baik, jika sudah, mari kita lanjut ya. Now the moment of victory. The All England crown.
Pak Guru akan menjelaskan tentang permainan bulu tangkis. Jadi kompetensi dasarnya yaitu di sini untuk kelas 10 SMA ya. Jadi menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Lalu untuk prakteknya yaitu mempraktekkan variasi dan kombinasi keterampilan dalam memainkan salah satu permainan bola kecil dengan koordinasi gerak yang baik. Baik, lanjut. Ya. Lalu yang pertama, apa sih itu bulu tangkis atau badminton? Kenapa dinamakan badminton? Ya, baik. Jadi pengertian bulu tangkis itu adalah, ya, permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Ya. Dan bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Maksudnya hewan unggas itu adalah bulu angsa atau bulu ayam atau bulu-bulu unggas yang lainnya yang bisa atau memungkinkan dipakai untuk sebagai bahan bolanya. Lalu bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang. Jadi tidak bisa sendiri ya. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Bulu tangkis memang terlihat mudah dilakukan, tetapi olahraga ini butuh latihan dan kerja keras tinggi untuk benar-benar menguasainya. Belum lagi ada sederet peraturan yang harus kalian pahami apabila berniat menekuni olahraga yang satu ini. Ya, jadi itu pengertiannya ya, anak-anak. Jadi yang ingin pertama kali menjadi atlet bulu tangkis yaitu harus tahu peraturannya. Nanti akan kita bahas. Ada video yang khusus untuk membahas itu ya. Baik, kita lanjut. Ya, kita mulai dari sejarahnya. Sejarahnya bulu tangkis itu dari mana sih? Ya, pertama di Mesir kuno, yaitu 2000 tahun yang lalu. Jadi ada beberapa orang yang memainkan sebuah permainan yang menggunakan bola dan pemukul. Nah, lalu ada di Tiongkok lagi dengan nama Jianzi. Cuma Jianzi ini memang menggunakan bola bulu ya, atau buah yang ada daunnya, tetapi tidak menggunakan pemukul. Jadi menggunakan kaki atau tangan. Ya. Lalu berkembang dan dibawa ke Inggris pada abad pertengahan. Nah, di sana sudah diberikan nama oleh tentara Inggris pada waktu itu dengan nama Battledores and Shuttlecocks, yaitu battledores artinya jadi sebuah bola dengan bahan bulu ya, diisi bulu-bulu unggas yang dipukul menggunakan dayung atau pemukul dari kayu ya, bisa dayung perahu atau sampan, dan pemukul yang memang dikhususkan untuk battledores ini ya. Lalu berkembang lagi dibawa oleh tentara Inggris ke London. Ya, jadi di London ini mulai populer pada tahun 1850. Dan setelah di London, tentara Inggris itu membawa permainan ini ke Jepang ya, dan ke Republik Rakyat Tiongkok, lalu ke Siam ya, atau saat ini namanya Thailand. Nah, berkembang lagi di sana masih namanya adalah battledores atau shuttlecocks ya. Nah, setelah dari Jepang, dari Tiongkok, dan dari Siam, berkembang menjadi olahraga yang kompetitif ya. Ya, yang kompetitif itu diciptakan oleh di Pune,
India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Jadi sudah mulai dipasangkan jaring ya, supaya ada tantangan. Ya, jadi dulu-dulunya itu tidak menggunakan net atau jaring. Nah, karena di kota Pune sebelumnya dikenal sebagai Puna. Ya, jadi double O ya, Puna. Ya. Lalu berkembang lagi di Inggris pada 1850-an. Lagi berkembang ya, dibawa lagi ke Inggris. Nah, ya. Lalu pada tahun 1860 ya, seorang bernama Isaac Spratt ya, seorang yang bos lah istilahnya, bos di bidang mainan anak-anak. Jadi memberikan nama badminton ya, badminton. Ya, jadi Isaac Spratt ini menerbitkan selebaran ya. Jadi dinamakan badminton. Sejak itu nama battledores dan shuttlecock ini dirubah menjadi badminton dan menjadi olahraga yang populer. Ya, lalu setelah itu dibawa ke Indonesia pada tahun 1930 yang mulai dikenal di Indonesia. Ya. Dan mulai berkembang di tahun 1947 setelah kemerdekaan. Jadi sebelum kemerdekaan bulu tangkis itu juga berkembang ya di Indonesia, tapi hanya dimainkan oleh pribadi-pribadi seperti bangsawan lah atau kalangan-kalangan kolonial pada zaman itu. Ya. Nah, setelah berkembang pada tahun 1951 mulai dibentuk PBSI ya, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Nah, jadi sampai saat ini bulu tangkis di Indonesia itu adalah bulu tangkis yang terkuat di dunia. Jadi bisa kalian search ya, search misalnya seperti pemain-pemainnya, seperti dulu ada Susi Susanti, ada Taufik Hidayat, yang pada zaman ini ada Kevin Sanjaya ya, seperti Minion ya, bisa kalian search itu. Ya, lanjut. Nah, kita ke ukuran lapangan bulu tangkis. Ya, jadi seperti ini ya, penampakan lapangan bulu tangkis. Jadi panjang keseluruhan dari 40 meter dan dengan lebar keseluruhan yaitu 6,10 meter. Ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi apa gunanya kotak-kotak yang ada di samping dan di belakang ini? Ya, sebentar kita bahas. Ya, lanjut. Ya, untuk net. Nah, untuk net ukuran net yaitu tinggi tiangnya adalah 1,55 meter ya. Dengan tinggi net ya dari lantai, tinggi net yaitu 1,524 meter dan lebar net, nah lebar net yaitu 0,76 meter ya, atau 76 cm. Panjangnya bagaimana? Yaitu panjangnya sama dengan lebar lapangan bulu tangkis. Kalian bisa mundurkan sedikit videonya, di sana sudah ada. Ya, seperti janji Bapak, sekarang kita bahas apa sih gunanya kotak yang di samping, belakang, di samping dan di belakang. Yaitu seperti ini gunanya ya. Gunanya adalah untuk sebagai titik servis dan permainan ya. Permainan. Jadi apabila orang atau atlet bulu tangkis itu dimainkan dengan partai tunggal, nah jadi yang dipakai sebagai kotak servis, masuknya bola servis adalah di bagian yang hijau ini ya, sampai ke kotak belakang. Nah dan juga kotak yang di samping sini tidak dipakai untuk permainan
tunggal, ya, tunggal. Nah, kita ke sebelah kanan. Nah, lalu yang ini bagaimana untuk ganda? Nah, untuk ganda, untuk servisnya, kotak servisnya ada di, ya ini lihat kotak hijaunya. Jadi yang ditandai dengan warna hijau adalah kotak yang di tengah di tempat pemain dan kotak yang di pinggir. Ya, hanya itu saja yang dipakai servis masuk. Dan ketika bola jatuh di area servis yang di belakang itu, di kotak belakang itu dianggap foul atau tidak masuk, ya. Dan untuk permainan ganda putra, jadi area lapangan yang digunakan adalah seluruhnya. Jadi ketika ada bola masuk atau out, yang kotak di belakang ini juga digunakan, ya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham, ya. Ya, kita lanjut. Lalu untuk sarana permainan bulu tangkis, apa saja sarananya? Ya, kalian sudah rata-rata pasti sudah mengetahui, ya. Ya, di antaranya ada raket. Ya, bagian-bagian raket itu ada head, ya, atau kepalanya, bagian kepala. Ada string area atau area senar yang dipasangi senar. Ada throat atau lehernya, ya. Ada shaft atau batangnya, dan ada handle atau pegangannya, ya. Jadi secara keseluruhan raket ini dinamakan frame, ya, frame. Ya, lalu kita ke bolanya. Nah, untuk bola, ya kalian bisa lihat di sini bulunya itu terbuat dari bulu angsa, ya, jumlahnya sekitar 16 dengan panjang bulu yaitu 62 sampai 70 mm, ya, 6,2 sampai 7 cm. Ya, lalu pemasangannya diikat dengan tali yang diisikan lem. Ya, lalu di sini ada label brand label atau label mereknya, misalnya seperti Butterfly atau Rocket atau yang lainnya. Lalu ada pembungkus kayu, ya, pembungkusnya. Ya, ini pembungkusnya terbuat dari biasanya kulit sintetis, ya. Nah, lalu di dalamnya ada kayu yang lunak atau cork wooden, ya. Cork wooden yang biasa dipakai sebagai penutup anggur, penutup minuman anggur, ya, atau penutup wine. Ya, udah, kita lanjut. Ya, kita ke teknik-teknik dasar permainan bulu tangkis. Ya, yang pertama kita berbicara dulu gripnya. Ya, ada backhand grip dan forehand grip. Ya, jadi bagaimana itu backhand grip itu maksudnya apa? Ya, jadi backhand grip adalah di mana jempol tangan atau ibu jari tangan itu sejajar dengan kepala yang diletakkan secara mendatar, ya, mendatar atau horizontal. Bisa kalian lihat di angle 2, ya, di mana ibu jari tangan sejajar dengan permukaan kepala raket, ya, permukaan senar, ya. Nah, lalu forehand grip. Forehand grip itu bagaimana? Nah, forehand grip di mana sudut antara ibu jari dan telunjuk itu sejajar dengan bagian frame atau pinggir dari kepala raket, ya. Bisa kalian lihat di angle 2 di sini, ya. Nah, lalu kalau pukulan backhand, pukulan forehand itu bagaimana? Nah, untuk pukulan forehand yaitu telapak tangan menghadap ke arah lawan. Dan untuk pukulan backhand, ya, sebaliknya, ya. Jadi punggung tangan menghadap ke arah lawan atau dibilangnya pukulan dari arah kiri. Kalau forehand grip, pukulan
dari arah kanan. Ya. Lalu ke stance atau posisi berdiri. Ya, posisi berdirinya seperti ini ya. Kaki dibuka selebar bahu atau serileks mungkin, dan posisi siap dengan kepala raket berada di atas ya, dan gripnya berada di bawah. Lalu tangan lainnya sebagai penyeimbang atau untuk mengarahkan raket kemana arah raket tersebut berayun. Ya, lalu ke footwork. Nah, footwork ini diartikan adalah gerakan kaki selama permainan bulu tangkis. Ya, gerakan kakinya seperti apa ya. Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa search di Google atau di video yang lain. Banyak footworknya ya. Kalau Bapak jelaskan di sini durasinya terlalu panjang, terlalu lebar. Ya, bisa kalian search ya. Banyak kombinasi-kombinasi gerakan kaki yang bisa kalian pelajari. Ya, lalu ke pukulan servis. Nah, seperti Bapak bilang tadi, pukulan forehand dan backhand ya, itu berlaku juga pada saat kalian menservis ya. Nah, di sini ada dua jenis forehand service atau servis panjang. Ya, seperti ini ya caranya dilakukan, yaitu mengayunkan raket dari belakang, lalu bola dilepaskan dan pukul bolanya dengan cara mengayunkan raket ya. Ya, itu bisa dilihat posisi telapak tangannya menghadap ke arah daerah lawan. Lalu untuk backhand service bagaimana? Nah, backhand service itu posisi bola diletakkan sejajar dengan dada ya, agak lebih di bawah dengan dada atau diafragma paru-paru. Lalu raket berada di belakang, kepala raket berada di belakang bola dan diayun. Ya, tampilannya adalah seperti ini. Jadi backhand itu seperti kalian lihat, punggung tangan menghadap ke arah area lawan. Ya, itu untuk pukulan servis ya. Ya, lalu teknik pukulan yang selanjutnya adalah pukulan drive. Ya, pukulan drive. Mengapa dibilang drive? Bukan berarti menyetir ya. Bukan berarti menyetir. Tapi pukulan drive itu adalah pukulan yang sejajar dengan lantai lapangan. Ya, jadi dianggapnya adalah pukulan lurus. Ya, pukulan lurus. Pukulan drive. Ya. Lalu ke pukulan clear. Ya, pukulan clear. Ya, clear bukan berarti sampo ya. Di sini clear ini adalah pukulan lob atau pukulan yang melambungkan bola ke atas, ke arah belakang lawan, ya, ke area lapangan paling belakang. Ya, arahnya adalah ke sana ya. Ya, jadi seperti dilihat di gambar seperti ini. Ya, kita lanjut. Ya, untuk pukulan smash. Nah, pukulan smash kalian sudah pasti rata-rata tahu ya. Pukulan smash itu bukan smash boy band. Kalau smash boy band itu lain ya. Nah, jadi dalam bulu tangkis itu memukul bola ya, memukul bola dengan keras ke arah lawan, ke arah daerah lawan yang sulit ya, dengan arah menukik tajam ke area lawan. Ya, seperti gambar lihat seperti ini ya. Nah, lalu ke pukulan drop shot. Nah, mengapa dinamakan drop shot? Karena pada saat memukul bola, bola diarahkan dengan pelan ya ke daerah kosong lawan, sehingga lawan sulit menjangkaunya. Dan itu areanya adalah lebih banyak di area depan. Ya, depan lawan. Ya, seperti ini gerakannya dan arah bolanya seperti ini. Pelan tetapi mencari area yang kosong.
Ya, lanjut ke pukulan netting. Nah, netting di sini artiannya adalah memainkan bola sedekat mungkin dengan net. Nah, jadi bisa dilihat bagaimana atlet bulu tangkis tersebut memainkan bola yang mendekat sekali dengan net. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyulitkan lawan menggapai bola tersebut, ya, dan mengembalikan bola tersebut. Kalau sudah dekat dengan net, bagaimana caranya mengembalikan? Nah, itu ya. Nanti raketnya kena net, ya. Ya, seperti itu. Itu dilihat di gambar. Ya. Baik, itu saja penjelasan teori dasar dan teknik dasar permainan bulu tangkis dari Pak Guru. Pak Guru ucapkan terima kasih dan silahkan tunggu video-video dari SLC berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sehat. Itu tadi sudah kamu nonton semua ya? Bisa ditonton kan? Nah, itu baru bulu tangkis saja. Waktunya sudah mau habis ya. Tapi kita masih sebentar lagi, masih 5 menit lagi ya. Coba yang satu lagi karena tanggung ini. Badminton yang pingpong ya, yang pingpong ini. Tadi mana? Nah, ini coba yang tenis meja, yang pingpong ya. Tanggung ini soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dalam pertemuan kali ini, Mr. Eko akan membahas tentang permainan tenis meja. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi ini, kita berdoa dahulu ya. Baiklah, setelah selesai berdoa, Mr. Eko akan langsung membahas yang pertama, yaitu tentang pengertian tenis meja. Untuk tenis meja adalah olahraga yang dimainkan secara ganda atau tunggal. Alat yang digunakan adalah raket atau bat. Bat itu sendiri terbuat dari kayu yang dilapisi dengan karet. Tenis meja disebut juga dengan bola pingpong. Untuk lapangan permainan ini yaitu berbentuk meja. Berikutnya adalah induk organisasi internasional yaitu International Table Tennis Federation atau disingkat dengan ITTF. Dan induk organisasi di Indonesia adalah PPMSI dengan kepanjangan Persatuan Tenis Meja Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah singkat tenis meja. Tenis meja mulai populer yaitu di Inggris sejak abad ke-19 dengan nama pingpong. Tenis meja mulai dikenal pada tahun 1901. Kota pertama yang menjadi tuan rumah kejuaraan dunia yaitu pada tahun 1926 adalah kota London. Kemudian pada tahun 1988, tenis meja resmi diperkenalkan sebagai cabang olimpiade. Dan di Indonesia sendiri, perlombaan tenis meja pertama kali diselenggarakan pada PON di Solo.
Nah, setelah tadi kita membahas tentang pengertian dan sejarah singkat permainan tenis meja, untuk berikutnya ini kita akan masuk ke teknik dasar permainan tenis meja. Untuk teknik dasar permainan tenis meja yaitu ada beberapa macam. Yang pertama ada teknik memegang bat. Untuk teknik memegang bat ini ada 3 yang bisa kita sebutkan di sini ya. Yang pertama yaitu shake hand grip. Cara memegangnya yaitu seperti berjabat tangan. Yang kedua ada pen hold grip. Ya, cara memegang batnya yaitu seperti memegang pulpen. Yang ketiga yaitu ada American grip. Untuk American grip ini cara memegangnya hampir sama dengan shake hand grip. Berikutnya ini adalah gambar seseorang yang sedang mempraktikkan cara memegang batnya. Itu ada cara memegang bat shake hand grip, ya, ada depan dan belakang. Yang berikutnya ada pen hold grip, depan dan belakang. Selanjutnya ini adalah materi tentang teknik pukulan. Untuk teknik pukulan yaitu ada 2. Yang pertama ada pukulan forehand dan yang kedua ada pukulan backhand. Kemudian macam-macam pukulan dalam permainan tenis yaitu ada pukulan push. Biasanya pukulan ini untuk mengembalikan pukulan push. Kemudian ada pukulan drive. Biasanya pukulan ini digunakan sebagai pukulan serangan. Nah, selanjutnya ada pukulan chop atau backspin. Untuk pukulan ini biasanya digunakan untuk mengembalikan pukulan bermacam-macam. Yang terakhir adalah pukulan topspin. Dan ini adalah contoh seorang atlet yang sedang mempraktekkan pukulan forehand. Nah, di video yang berikutnya ini juga sama, yaitu seorang atlet yang sedang mempraktekkan pukulan forehand. Yang berikutnya ini ada seorang atlet yang sedang mempraktekkan pukulan backhand. Nah, contoh yang video keempat ini kombinasi seorang atlet yang sedang melakukan pukulan forehand dan backhand. Di video yang kelima ini contoh seorang atlet yang sedang mempraktekkan pukulan backhand dengan cara di-spin atau diputar bolanya. Nah, yang berikutnya ini adalah contoh pukulan topspin. Ini dilakukan dengan cepat. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita melihat tayangan video tentang bermacam-macam teknik pukulan, yang berikutnya ini adalah teknik pukulan servis. Servis adalah pukulan pertama untuk memulai pertandingan. Dalam permainan tenis meja itu dasarnya ada 2, yaitu servis forehand dan servis backhand. Untuk servis forehand dan backhand ini ada beberapa kategori untuk melakukannya. Nah, di sini Mr. Eko hanya sebutkan dasarnya saja ya. Berikutnya ini adalah contoh video seseorang yang sedang melakukan teknik servis forehand. Nah, yang di video berikutnya yang pakai baju merah yaitu sedang melakukan teknik servis backhand. Oke anak-anak, setelah tadi kita membahas tentang teknik pukulan servis, yang berikutnya ini kita akan membahas tentang ukuran meja dalam permainan tenis meja. Untuk ukuran meja yaitu memiliki panjang 274 cm, lebarnya 152,5 cm, tinggi mejanya 76 cm, luasnya 4,1785 meter persegi. Kemudian untuk panjang net yaitu 183 cm, lebar netnya 15,25 cm. Dan jarak meja ke tiang net yaitu 15,25 cm. Berikutnya ini adalah gambar mejanya. Bagaimana? Sudah paham kan untuk ukuran meja? Baiklah, kalau sudah paham, selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan dalam permainan tenis meja. Yang pertama yaitu pemain harus memukul bola dengan bat. Kedua, pemain harus melakukan servis. Yang ketiga,
ada seorang wasit yang mengawasi permainan. Kemudian ada pembantu wasit yang bertugas membantu mengawasi permainan. Nah, untuk peralatan yang digunakan yaitu ada bat dan bola. Kemudian meja sebagai lapangannya. Nah, yang berikutnya ini aturan permainan dalam permainan tenis meja. Untuk permainan tenis meja yaitu ada permainan tunggal atau 1 lawan 1. Kemudian ada permainan ganda yaitu 2 lawan 2. Nah, untuk perhitungan poin yaitu jumlah poin dalam setiap babak yaitu 11 poin. Jika terjadi deuce, maka pertandingan akan berakhir jika nilai selisih 2. Misal 13-11 atau 15-17. Setiap bola mati akan menghasilkan 1 poin. Servis yang bergantian setiap kelipatan 2 poin. Yang terakhir yaitu servis dilakukan dengan menempatkan bola ke ruang sebelah kanan lawan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya untuk materi ini? Kalau sudah paham, maka sesi ini akan Mr. Eko tutup ya. Jangan lupa mencatat dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran mengenai bulu tangkis dan tenis meja. Saya kira kamu sedikit-sedikit agak paham lah aturan-aturan itu, karena itu juga permainan sangat terkenal. Tapi untuk bisa itu tentu saja harus praktek langsung ya. Nanti kalau kita sudah tidak pandemi, kita bisa praktek langsung gitu. Nah, karena pada dasarnya kalau kita pelajari pasti bisa ya, pasti bisa. Nah, ini kelihatannya waktunya sudah habis ya. Mungkin kalian juga sudah ingin istirahat ya, Pak Bos juga ingin istirahat ya. Oleh sebab itu segera kita akhiri saja dan mudah-mudahan kita bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf kalau mungkin waktunya agak lebih dikit ya. Dan kita akhiri saja, sampai sekian saja, dan kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kamu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya, silahkan ya. Kan kalian keluar dari meeting ini kemudian istirahat ya. Terima kasih Bapak. Izinnya Pak. Oke, Said.